Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Rika Demito Julantari dari kelas 11-3 nomor absen 22. Jadi di sini saya akan membawakan materi tentang VOC. Yang saya bawakan adalah pengertian VOC. Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari VOC. Tapi sebelum saya menjelaskan hal bertanya-tanya, apa sih VOC? Jadi di sini saya akan menjelaskan FOC merupakan kongsi dagang atau perusahaan Hindia Timur Belanda pada tanggal 20 Maret 1602. FOC adalah persekutuan dagang asal Belanda yang memonopoli aktivitas perdagangan di Asia. Perusahaan ini dianggap sebagai perusahaan multinasional pertama di dunia. Dan perusahaan pertama yang memperkenalkan sistem distribusi saham. Walaupun FOC sebenarnya merupakan konfederasi unit-unit niaga. Namun badan niaga ini istimewa karena disubsidi negara dan diberi fasilitas serta keistimewaan khusus. Misalnya FOC dapat memiliki tentara dan dapat memiliki mata uangnya sendiri. Perkenalkan, nama saya Kristensia Stefani, nomor absen 18 dari kelas 11-3. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah VOC. VOC resmi berbadan hukum sebagai perusahaan dagang pada tanggal 20 Maret 1602. Kedatangan bangsa Eropa melalui jalur laut diprakarsai oleh Vasco da Gama yang pada tahun 1497 sampai 1498 berhasil berlayar dari Eropa ke India melalui Tanjung Harapan di ujung selatan Afrika. Pada mulanya, tujuan awal bangsa Eropa ke Asia Timur, Tenggara, termasuk Nusantara adalah berdagang sama seperti bangsa Belanda. Belanda melakukan misi dagang dengan kebijakan kolonial selanjutnya, dengan kerajaan-kerajaan di Jawa, Sumatera, dan Maluku. Sedangkan Belanda di Suriname dan Korako sejak awal bertujuan murni kolonisasi. Dengan latar belakang komersil inilah penjajahan bangsa Indonesia Hindia Belanda dimulai. Pada abad ke-16, perdagangan rempah-rempah didominasi oleh Portugis yang menjadikan Lisbon sebagai pelabuhan utama mereka. Sebelum revolusi Belanda, kota Antwerp memainkan peran penting sebagai distributor di Eropa Utara. Tetapi setelah tahun 1591, Portugis bekerja sama dengan perusahaan Jerman, Spanyol, dan Italia, dan menggunakan Hamburg sebagai pelabuhan utama distribusi barang-barang Asia, memindahkan jalur perdagangan agar tidak melalui Belanda. Akan tetapi, perdagangan yang dilakukan Portugis terbukti tidak efisien dan tidak mampu memenuhi permintaan yang terus meningkat, termasuk lada. Pasokan yang tidak merata menyebabkan harga lada meledak saat itu. Selain itu, penyatuan Portugal dan Kerajaan Spanyol pada tahun 1580 menimbulkan kekhawatiran sendiri di Belanda. Ketiga faktor inilah menyebabkan Belanda terlibat dalam perdagangan rempah-rempah antar dunia. Belakangan, Jan Huygens van Linschoten dan Cornelis de Houtman menemukan jalur rahasia pelayaran Portugis yang menyebabkan pelayaran pertama Cornelis de Houtman ke Banten, pelabuhan utama Jawa, pada 1595 sampai 1597, dan kapal serta awak kapal mereka mengalami kerusakan parah. Pada tahun 1596, 4 kapal penelitian yang dipimpin oleh Cornelis de Houtman berlayar ke Indonesia dan merupakan kontak pertama Indonesia dengan Belanda. Ekspedisi tersebut mencapai Banten, pelabuhan lada utama di Jawa Barat, di mana terjadi permusuhan terhadap Portugis dan penduduk setempat. Houtman kembali berlayar ke timur sepanjang pantai utara Jawa, diserang penduduk setempat di Sedayu, mengakibatkan hilangnya 12 awak kapal dan terlibat perselisihan dengan penduduk setempat di Madura, yang mengakibatkan terbunuhnya seorang pemimpin setempat. Setelah kehilangan separuh awak pada tahun berikutnya, mereka memutuskan untuk kembali ke Belanda, tetapi rempah-rempah yang mereka bawa cukup untuk menghasilkan keuntungan. Pada tanggal 31 Desember 1600, Inggris memulai mendirikan perusahaan dagang di Asia bernama British East India Company dengan kantor pusatnya di Kalkuta. Kemudian Belanda menyusul pada tahun 1602
dan Prancis yang tidak mau ketinggalan membentuk perusahaan India Timur Prancis pada tahun 1604. 20 Maret 1602, para pedagang di Belanda mendirikan Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC). Saat itu terjadi persaingan sengit antara negara-negara Eropa yaitu Portugal, Spanyol, Inggris, Prancis, dan Belanda untuk hegemoni perdagangan Asia Timur. Untuk mengatasi masalah ini, Jaksa Agung Belanda (VOC) diizinkan membangun pasukan yang harus mereka biayai sendiri. Selain itu, VOC juga berhak membuat perjanjian negara dan menyatakan perang terhadap suatu negara atas nama pemerintah Belanda yang saat itu masih berbentuk republik. Otoritas ini memungkinkan organisasi komersial seperti VOC berfungsi sebagai satu negara. Perusahaan mendirikan kantor pusatnya di Batavia, yang sekarang Jakarta, di Pulau Jawa. Kepentingan kolonial lainnya juga didirikan di tempat lainnya di India Timur yang kemudian menjadi Indonesia. Seperti Kepulauan Rempah yang termasuk Kepulauan Banda di mana VOC memonopoli pala dan pala. Kekerasan terhadap penduduk lokal serta pemerasan dan pembantaian digunakan untuk mempertahankan monopoli. Pada tanggal 31 Desember 1799, banyaknya pejabat VOC yang terlibat korupsi menyebabkan beban utang VOC bertambah, sehingga VOC sendiri bangkrut. Gubernur Jenderal VOC Van Overstraten menyatakan VOC dibubarkan dan pemerintah Belanda mengambil alih semua aset dan utang VOC. Perkenalkan, nama saya Kisyarele Stefani Putri, absen 15, akan menjelaskan tujuan dari VOC. Tujuan pertama dari VOC adalah mengurangi persaingan antara pedagang Belanda lainnya, atau mereka menghindari persaingan tidak sehat antar sesama pedagang Belanda lainnya. Kedua, memperkuat posisi Belanda dalam perdagangan Asia. Dengan adanya VOC, membuat posisi Belanda menjadi kuat untuk bersaing dengan pedagang Eropa ataupun pedagang Asia. Ketiga, memonopoli rempah-rempah negara Asia. Keempat, keuntungan bagi anggaran Belanda. Dengan adanya VOC, pemerintahan negara Belanda mendapatkan keuntungan biaya yang sedang mengalami krisis. Halo, perkenalkan nama saya Nikati Regina Permatasari, nomor absen 24. Jadi saya di sini akan menyebutkan beberapa isi dari hak istimewa VOC atau bisa disebut dengan hak oktroy. Yang pertama ada wakil sah pemerintah Belanda di Asia. Yang kedua ada monopoli perdagangan. Yang ketiga ada mencetak dan mengedarkan uang. Yang keempat ada mengadakan perjanjian dan perang. Yang kelima ada memungut pajak. Yang keenam ada memiliki angkatan perang. Yang ketujuh ada menyelenggarakan pemerintahan sendiri. Yang kedelapan ada menjalankan kekuasaan kehakiman. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nimade Mariska Liliana, absen 29. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang pengaruh kebijakan VOC terhadap Indonesia. Jadi izinkan saya untuk membaca. Yang pertama ada kekuasaan raja berkurang karena dikuasai sepenuhnya oleh VOC. Yang kedua, terpecahnya wilayah kerajaan menyebabkan munculnya penguasa baru di bawah kendali VOC. Yang ketiga, keistimewaan membuat rakyat Indonesia semakin miskin dan sengsara. Yang ketiga, orang Indonesia belajar tentang kebijakan moneter, sistem pertahanan banteng, etika kontrak, dan tentara bersenjata modern. Yang kelima, perjalanan Hong mengakibatkan eksploitasi, penjarahan, perbudakan, dan bahkan pembunuhan orang Indonesia. Yang terakhir, hak pencabutan justru menjadi ancaman bagi masyarakat Indonesia karena harus memusnahkan tanaman rempah yang melebihi ketentuan. Padahal hal ini bisa dijadikan sebagai sumber penghasilan tambahan bagi masyarakat Indonesia. Sekian dari saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om.
Thank you.